Oke, selamat pagi semuanya anak-anak MIS. Hari ini kita akan belajar IPS tema 3 subtema 1 tentang interaksi sosial dan interaksi manusia dengan lingkungan. Oke, anak-anak MIS, silakan disimak video berikut ini. Interaksi manusia. Interaksi manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah interaksi sosial. Yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, yang pertama itu interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang terjadi antar manusia. Yang kedua, terjadinya interaksi sosial disebabkan karena manusia merupakan makhluk sosial. Makhluk sosial artinya manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Jadi, kalau tidak ada interaksi sosial, maka manusia tidak dapat hidup bersama. Oke, syarat interaksi sosial yaitu jika ada dua orang yang saling berhubungan dan saling berkomunikasi. Jadi ketika ada dua orang yang saling berhadapan namun tidak berkomunikasi, itu tidak bisa disebut sebagai interaksi sosial. Nah, supaya kamu lebih paham lagi, silakan kamu simak jenis-jenis interaksi sosial berikut ini. Nah, jenis-jenis interaksi sosial. Yang pertama, interaksi antar individu. Artinya, interaksi antara satu orang dengan orang yang lain. Contohnya itu tegur sapa, kemudian berjabat tangan, ada juga kasir melayani pembelinya, dan lain sebagainya. Yang kedua, interaksi individu dengan kelompok, yaitu interaksi antara satu orang dengan satu kelompok yang lain. Contohnya itu guru yang sedang mengajar muridnya dalam ruangan kelas. Kemudian ada ustadz dengan jamaahnya. Yang ketiga, ada juga tokoh dengan khalayak umum dan lain sebagainya. Yang ketiga itu adalah jenis interaksi sosial, interaksi antara kelompok, yaitu interaksi antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Contohnya dua tim sepak bola yang bertanding, kemudian diskusi antara kelompok, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu adalah interaksi manusia dengan lingkungan. Interaksi antara manusia dengan lingkungan merupakan proses saling mempengaruhi antara satu dan yang lainnya. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alamiah tanpa campur tangan manusia, yang terdiri dari komponen abiotik atau benda tak hidup dan komponen biotik atau benda hidup. Keduanya ini saling terhubung antara komponen abiotik dengan komponen biotik dan demikian sebaliknya. Interaksi antara komponen abiotik dengan biotik, contohnya itu tanah, suhu, dan curah hujan yang mempengaruhi jenis tanaman. Nah, interaksi antara komponen biotik dengan abiotik, yaitu daerah yang banyak tumbuhannya juga dapat menyimpan air tanah lebih banyak. Ya, oke. Interaksi manusia dengan lingkungan alam terbagi menjadi dua. Yang pertama, interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam. Contohnya, menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan, waktu untuk berlayar dengan keadaan cuaca. Yang kedua, yaitu interaksi manusia yang mendominasi alam. Contohnya, melakukan usaha hujan buatan untuk lahan yang kekeringan akibat kemarau panjang. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini dan berikut ini yang menjadi tugas anak-anak MIS.